pemirsa dan teman-teman TV One, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Minggu lalu, Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Dino Patijalal, memberikan briefing di depan beberapa anggota Kongres mengenai topik yang seru, Pri, yaitu Islam dan demokrasi. Apakah bisa berjalan seiring? Dan acara ini berlangsung berkat kerjasama antara Kedutaan Besar Indonesia di Washington DC dengan Kaukus Indonesia di Kongres. Betul, Kaukus Indonesia ini adalah sekelompok anggota Kongres yang punya perhatian khusus terhadap Indonesia. Jadi topik Islam dan demokrasi ini sengaja diangkat sesuai dengan pengalaman Indonesia. Dan juga mungkin ada relevansinya dengan peristiwa yang sedang terjadi di Timur Tengah ya. Betul. Gelombang reformasi yang menuntut pembubaran rejim-rejim otoriter di sana ya, Pet ya. Dan di Amerika Serikat memang timbul pertanyaan apakah Islam ini bisa berjalan tidak dengan demokrasi, terutama kalau melihat pengalaman-pengalaman Timur Tengah. Misalnya kan negara seperti Arab Saudi yang jelas-jelas tidak menerapkan prinsip demokrasi. Tapi karena teokrasi ya. Teokrasi, betul sekali. Nah, Iran juga. Nah, sekarang ini Indonesia sepertinya ingin menampilkan pengalaman ya, ingin sharing pengalaman berkat dari zaman reformasi 98 dulu, apa kira-kira yang bisa dipetik pelajarannya dari sini? Mungkin untuk memberi gambaran kita berikan sedikit cuplikan briefing tersebut. The mainstream of Islam gets along very well with the mainstream of democracy. Now I say mainstream because in a country as large as 240 million people, there are bound to be exceptions and anomalies. But the mainstream of Islam, of Muslims in Indonesia, and the mainstream of democracy get along very well. There's a recent survey that found 85% of Indonesians believe that Islam and democracy are naturally compatible. You know, the Middle Easterners, they have as much to learn from us. You know, we are a success story. Indonesians can seize globalization. We can advance democracy. We can have high economic growth. We can have social justice and all these things. Perhaps we can also be the gravity for the Islamic world. Seperti itu ya, Pria. Dan Duta Besar Dino Patijalal juga sempat mengatakan bahwa dia siap untuk melakukan ini ke semua kota di Amerika Serikat untuk meluruskan persepsi bahwa Islam itu tidak bisa sejalan dengan demokrasi. Jadi mungkin apakah juga para anggota Kaukus itu ingin melihat pengalaman Indonesia apakah bisa menjadi model bagi pengembangan demokrasi di Timur Tengah, Pet ya? Itu kan salah satu ambisi Indonesia ya. Ambisi Indonesia yang mengatakan kita sudah mengalami hal ini tahun 98 dan kita berhasil membina demokrasi tanpa adanya perang saudara, tanpa adanya kekerasan berdarah gitu. Betul. Ya. Jadi ini yang ingin di-share oleh Indonesia, tapi sebetulnya efektif atau tidak nih, Pri? Ini saya pikir kita belum bisa mengukur efektivitasnya, tapi yang jelas sebenarnya tugas untuk memberikan citra bahwa demokrasi itu bisa bersandingan dengan Islam, itu sebenarnya tugas umat Islam Amerika sendiri sebenarnya. Betul. Saya pikir, tapi Indonesia juga bisa memainkan peran karena kita orang Amerika, politisi Amerika juga mengetahui bahwa Indonesia adalah merupakan negara muslim terbesar di dunia. Betul. Yang mungkin juga punya harapan bisa memberikan kontribusi tertentu ya terhadap bagaimana supaya Islam dan demokrasi itu bisa berjalan berdampingan. Seperti itu Apa Kabar Amerika untuk minggu ini, pemirsa. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Kita kembalikan dulu ke teman-teman TV One. Sampai jumpa.